Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi habihi wa manir amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita melanjutkan kuliah psikologi perkawinan. Hari ini adalah pertemuan yang kedua. Sekali lagi pertemuan yang kedua, kemudian masuk di CPMK 2 dan 3, capaian mata kuliah kedua dan ketiga. Di CPMK yang pertama, kita akan mendiskusikan tentang kajian psikologi tentang perkawinan. Kemudian di capaian mata kuliah yang ketiga, kita akan berbicara tentang kajian psikologis tentang konsep mahram. Sekali lagi, kajian psikologis tentang konsep mahram. Hari ini kita akan bahas, saya share screen. Sebelum di-share screen, ini ada yang sudah masuk. Sekali lagi, ada yang sudah masuk untuk kita. Iya. Ya. Hari ini, mari kita awal dengan Ummul Quran Suratul Fatihah. Dengan harapan mudah-mudahan tema yang kita bahas hari ini betul-betul menjadi tema yang manfaat, yang bisa kita implementasikan dalam tugas keseharian kita. Karena di sini ada yang penghulu, ada penyuluh, ada pegawai KUA, ada yang masih jombloan, jomblowati, semuanya bisa mengimplementasikan, termasuk Mas Asep. Budi ini jomblo ya Mas Asep? Mas Iya, Asep ini Ustaz. jomblo ya? Mudah-mudahan ini bisa diimplementasikan karena bagaimanapun juga yang kita bahas ini adalah merupakan eh, materi yang ditangkap dari fenomena-fenomena kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan manfaat dan barokah buat kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hari ini kita akan berbicara banyak hal yang hubungannya dengan apa itu perkawinan, kajian psikologis tentang perkawinan. Apa itu pengertian perkawinan saat sedang dihadapkan karena eh, syarat sahna menikah yang dipakai di Indonesia ini adalah bagian dari apa yang ada di kompilasi hukum Islam. Di syarat pernikahan itu yang dipakai itu adalah Syafi'iyah, kemudian Malikiyah, Hanabilah, bahwa syarat nikah itu tidak bisa ditinggalkan, mempelai laki-laki, mempelai perempuan, kemudian wali, saksi, dan ijab kabul. Saat ijab kabul, maka kalimat yang pertama diucapkan oleh wali atau yang menikahkan adalah uzawwijuka ala ma amarallahu bihi min imsaki bima'rufin au tasrihim bisan angkahtuka wa zawwajatuka Assalamualaikum ma Ustaz. bataka Ustaz, fulana bulan dan seterusnya. laptop kula gak bunyi ki metek napa nih? Laptop, Halo, ya lo, nggak bunyi? halo. Gak bunyi. Oh, maka saat angkahtuka wa zawwajatuka maktubataka fulanah bin fulan angkah tuka, aku nikahkan, wazawwajatuka, dan aku kawinkan. Adalah dua kalimat yang selalu bergandeng. Bergandeng. Antara nikah dan kawin. Kalau nikah itu adalah mengesahkan hubungan duanya. Kemudian kawin adalah setelah nikah, maka menggunakan kalimat kesan pertama, begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Faktu harsakum annasyitum. Nah, kalau angkah tuka aku nikahkan kau, wajuduka aku kawinkan kau, maka sebetulnya secara bahasa
antara angkaha, zawaja. Zawaja kalau angkaha itu sama. Angkaha sama zawaja, yuzawiju, tazwijan adalah sama, yaitu mengawinkan, menikahkan. Kalau nakaha yang kihu, nikah atau mengawini atau memperistri, bisa juga arti kawin. Zawaja, yuzawiju, tazwijan, menikah, menikahi, mengawini. Zaja, menabur benih, menghasut, mengadu domba. Zaja berarti dari kata zaja. Makanya kemudian kalau nikah itu lebih cenderung pada sisi formal. Formal apa? Formal meresmikan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan apa-apa, kemudian menjadi apa-apa. Dari dia ketika melakukan segala sesuatu adalah bagian dari perbuatan dosa, maka ketika proses ijab kabul itu dengan kata angkah tuka, dinikahkan, maka dari maksiat menjadi ibadah. Sementara kenapa wazawwajutuka itu diartikan cenderung diartikan pada pengertian yang lebih konkret operasional karena diambil dari kata zaja, zawaja. Zaja itu adalah menabur benih. Jadi zawajtuka, aku berikan peresmian kalian untuk menabur benih atau bercocok tanam. Berarti untuk mengkawin itu lebih cenderung pada menaburkan benih. Kemudian pengertian perkawinan di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Ini kata nikah dari kata nakaha, angkaha yungkiu tangkih, dengan janganlah engkau kawini, manakah aba'ukum yang telah dinikahi oleh bapakmu minan nisa dari perempuan illa ma qad salaf, kecuali apa yang telah terjadi di masa lampau, di masa jahiliyah. Innahu kana fahisha, dan sesungguhnya siapapun yang menikahi perempuan yang telah dinikahi oleh bapaknya adalah perbuatan keji. Wa maqta, dan dibenci Allah, wasa asabila, dan seburuk-buruknya jalan. Di dalam ayat yang lain, wa ankihul ayyama minkum wasolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihumullah min fadlih. Wa ankihul ayyama, orang-orang sendiri minkum di antara kalian, nikahlah kalian. Wasolihin, dan orang-orang solih min ibadikum dari budak hambamu, wa imaikum budak perempuanmu. Iyakunu fuqara, jikalau kamu semua fakir, yughnihimullah, maka Allah akan mencukupkan atau mengayakan kamu min fadlih, dari karunia Allah. Wallahu wasi'un alim, dan Allah zat yang maha luas karunianya, alim, lagi maha mengetahui. Ayat berikutnya berkaitan dengan pernikahan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahhara wa hum fiha khalidun. Azwaj, kata azwaj, maka kata azwaj ini adalah perempuan-perempuan itu yang sudah, kalau angkaha itu adalah pada saat proses untuk mempersatukan, kalau sudah azwaj, zauj, itu adalah sudah diproses dalam proses pernikahan. Maka disinilah kemudian walahum fiha azwaj, walahum, dan untuk mereka fiha di dalamnya azwajun, terdapat istri-istri mutahharatun yang telah disucikan. Wahum fiha khalidun, dan mereka di dalamnya kekal abadi, yaitu surga. Berarti azwaj itu adalah perempuan yang sudah halal. Kalau kata angkah itu adalah proses untuk menyatukan. Kalau dilihat dari ayat ini, angkah itu adalah proses menyatukan seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Tapi kalau sudah zauj, itu adalah sudah bagian dari orang yang sudah halal untuk apa? Untuk dilakukan apapun. Kemudian wa in talaqtum min nisfawalakna jalahunna fala ta'dhuluhunna ayankihna azwajahunna idza taradu bainakum bil ma'ruf. Ini menjelaskan bahwa apabila
idza talaqtumun nisa, apabila kamu telah menceraikan an-nisa pada istri-istrimu, fabalagna ajalahunna, maka janganlah kamu menghalanginya, fala ta'dhuluhunna, fa idza balagna ajalahunna, fa idza fa balagna ajalahunna, telah habis ajalahunna, apa itu iddahnya, fala ta'dhuluhunna, janganlah kamu menghalangi ayang kihna azwajahunna, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka untuk apa? Menikahinya. Jadi artinya apa? Jika ada seorang perempuan yang telah diceraikan, kemudian habis masa iddahnya, sekali lagi, jikalau ada perempuan dari istri laki-laki itu telah diceraikan, kemudian telah habis iddahnya, maka para wali tidak boleh menghalang-halangi lagi dengan laki-laki yang akan menikahinya. Berarti implementasi ayat kata yankih itu adalah proses untuk menikahkan. Idza taradu bainahum, jikalau engkau ridha di antara mereka bil ma'ruf, untuk apa? Untuk mendapatkan kerelaan mereka menikah dengan baik. Apa kata al-ma'ruf? Al-ma'ruf itu adalah ukuran-ukuran yang ada di wilayah setempat. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah mereka dengan ma'ruf. Berarti kata ma'ruf itu adalah sesuatu yang sudah diketahui. Sesuatu yang diketahui itu adalah apa yang diketahui pada lingkungan yang ada di situ. Maka kata ma'ruf orang Jawa dengan ma'ruf orang Kalimantan itu beda. Coba aja saudara yang ada di KUA, tanya aja calon-calon pengantin yang ada di Surabaya dan sekitarnya. Tanyaan pada perempuan yang akan dinikahi, Mbak, sampeyan dinikah iki wis gelem temen toh? Nggih kula purun, Mas, sampean wis siap temen tah nikahi perempuan ini? Udah aku siap. Udah, kalau sampean siap, sekarang tak tanya, Mbak, sampean jaluk mas kawin piro? Sampai minta mas kawin berapa? Sambil germet begitu tidak jawab-jawab. Loh, kok tidak jawab-jawab? Terakhir apa? Kulo niki terserah mas mawon. Wong mas kawin kok terserah mas mawon. Artinya apa? Itu menunjukkan makrufnya orang Jawa, dikasih mas kawin berapapun diterima. Bahkan saya pernah mendapatkan ada yang memberi mas kawin hanya dibacakan surah Fatihah saja. Mas kawinnya bikiroati surah Fatihah. Tak tanya, wong mas kawin itu kan sesuatu yang manfaat. Kenapa bisurah Fatihah? Ini artinya saya sebagai suami siap untuk membimbing istri menegakkan sholat 5 waktu. Cocok dengan regane ndok bunter seser begitu. Maka ma'ruf dengan orang Kalimantan beda. Wani piro ngawini anakku. Apalagi Kalimantan Selatan, Sulawesi. Panai, uang panai itu, wah masya Allah. Apalagi sekarang di era digital, di era medsos, kita kemudian dengan mudah untuk melihat, membandingkan ma'rufnya orang Jawa dengan ma'rufnya orang Kalimantan, dengan ma'rufnya orang Sulawesi, dengan ma'rufnya orang Timur Tengah sana, tentu akan berbeda. Maka ini adalah dengan apa? Dengan apa? Wa idza taradau jikalau engkau semua telah ridho bainahum di antara mereka bil ma'ruf, dengan ma'ruf. Berarti ada kerelaan sesuai dengan kapasitas apa yang ada di wilayah itu. Dzalika yu'adzuna bihi man kana minkum yu'minuna dzalika yu'adzu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir. Dzalika yu'adzu, demikian itu adalah apa? Dinasihatkan, yu'adzu, dinasihatkan bihi, dengan itu semua, mangkana, pada orang yang ada minkum di antara kalian, yu'minu, yang beriman billahi, kepada Allah, wal yaumil akhir. Artinya apa? Setiap apa yang dilakukan ini adalah bagian yang tak terpisahkan dalam mempertanggungjawabkan kepada Allah. Dzalikum azkalakum wa athhar, dan demikian itu adalah lebih mensucikan dan membersihkan. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, dan Allah Maha mengetahui dan kamu tidak mengetahui apapun dari apa yang ada dalam kehidupan ini. Maka inilah yang kemudian jikalau kemudian kita lanjutkan lagi di dalam surah An-Nisa ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonir rajim,
Ya ayyuhalladzina amanu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ayat ini menunjukkan pada kita panggilan buat orang yang bertakwa kepada Allah. Dan siapakah yang bertakwa? Panggilan ini ternyata ditujukan ya ayyuhan nas kepada manusia. Panggilan ini ditujukan kepada manusia seluruhnya yang merasa manusia dipanggil dengan ayat ini. Tidak peduli dari suku, agama, ras apapun, mereka manusia. Selama mereka mengatakan bahwa dirinya manusia, maka manusia-manusia itu mendapatkan panggilan ini dengan ya ayyuhan nas. Wahai manusia, ittaqu rabbakum. Bertakwalah kepada Tuhanmu. Seluruh orang yang beragama punya Tuhan. Dan Tuhannya adalah Ahad. Sesuai dengan, apalagi kita hidup di negeri Indonesia ini, dasar negara kita adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ittaqu rabbakum. Bertakwalah kepada Tuhanmu, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu min nafsi wahidah, dari seorang diri. Siapakah? Nabiullah Adam alaihi salatu wasalam. Wa khalaqa minha zaujaha, kemudian Allah menciptakan daripadanya istrinya, dari Adam dan Hawa, wa batsa minhuma, dan berkembanglah dari Adam dan Hawa rijalan katsira, laki-laki yang banyak, wanisa dan perempuan yang banyak. Kalimat berikutnya adalah wattaqullah. Bertakwalah kepada Allah, alladzi tasaaluna bihi wal arham. Apa maknanya yang dapat kita ambil? Kita disuruh bertakwa kepada Allah karena alladzi tasaaluna bihi, karena kalian semua akan saling meminta pertolongan. Orang menikah tujuannya adalah saling bahu-membahu, bantu-membantu. Memang saat sendiri itu semuanya bebas. Tapi ada bagian yang dapat kita ambil dari pasangan kita. Begitu pula pihak laki-laki maupun perempuan, tasa'alun. Dan yang kedua, wal arham, untuk jalin silaturahim, kasih sayang. Dan ini menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kita. Setiap langkah kaki ini selalu diawasi oleh Allah. Sementara di dalam surah An-Nisa ayat 20, wa in aratum istibdala zaujin makani zaujin wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a. Ayat ini menegaskan bahwa jikalau kita ingin mengganti istri dengan istri yang lain, sedangkan kita ini telah diberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka kita tidak boleh mengambil kembali dari apa yang telah diberikan kepadanya. Dan ini menunjukkan bahwa ketika udah menikahinya adalah bagian yang tak terpisahkan. Ini adalah hubungannya dengan mas kawin, zauj. Nah, inilah yang kemudian dapat kita ambil bahwa zauj itu adalah perempuan yang sudah resmi untuk menjadi bagian dari diri kita. Sementara zauj, angkah nikah adalah bagian dari proses itu. Makanya dalam ijab qabul itu antara nikah dan zauj itu dipersandingkan. Kemudian saat kemudian proses ijab qabul itu, setiap orang tentu akan memiliki tujuan untuk menikah. Sekali lagi, setiap orang itu punya tujuan untuk menikah. Paling tidak secara masyhur sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, la tankihun nisaa li husnihinna fal'allahu yurdihinna wala limalihinna fal'allahu yudghihinna wa angkihun lidin walamatun saudaun kharqa'u dzatu din afdal. Ayat ini mengingatkan memang orang menikah itu motivasinya banyak. Tungkahul mar'ah li arba, bahwa seorang perempuan itu dinikahi karena 4 hal. Yang pertama adalah li jamaliha, karena orang tertarik itu adalah lihat jamalnya, cantiknya. Kalau tidak mungkin kemudian Pak Sodikin nikah dengan perempuan yang hitam, domble, kemudian pesek, gundek lagi. Tidak mungkin. Tentu yang dilihat oleh Pak Sodikin adalah yang cantik dalam ukuran Pak Sodikin. Begitu pula Mbak Inamah ketika ada laki-laki yang mendekati, yang dilihat tampaknya tidak mungkin kemudian cebol dipilih jadi suami. Atau orang yang rembes diambil dari suami. Tentu akan memilih. Itu adalah sudah hal-hal yang bersifat apa? Fitri.
hal yang bersifat fitrah dilihat li husnihinna, li jamalihi, li jamalnya. Kemudian lima liha, dia bisa buat sendengan nggak? Jangan-jangan hanya rohani aja yang diberikan, tapi jasmani tidak pernah diberikan. Maka mal juga. Kemudian lihasabiha, orang baik-baik enggak? Yang keempat adalah lidiniha, pada agamanya. Tapi ingat, ketika motivasi itu salah, sekali lagi, ketika motivasi itu salah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, lang tangkihun nisa li husnihinna. Janganlah kalian semua menikahi seorang perempuan-perempuan li husnihinna karena cantiknya. Fal'allahu yurdihinna, maka boleh jadi kecantikan itu akan membinasakannya. Kalau yang dicari adalah cantiknya, kemudian ketika punya anak satu masih tidak seberapa berubah. Kemudian sampai melahirkan 12 kali sampai 15 kali, maka tentu ibarat mesin begitu, bongkar mesin sampai 15 kali itu kan mesin itu tidak seindah di pertama kan. Kalau memandang karena hanya cantiknya, maka kecantikan itu akan luntur. Kalau yang dilihat adalah tampannya, tampan itu akan luntur. Paling cantik itu mentok umur 40, itu pun 40 itu sudah mulai kendor semua. Apalagi sudah umur 50, sudah mulai gigi sudah mulai rontok. Apalagi 60, 70, wah semakin loyo dan sebagainya. Maka jikalau ini motivasinya, maka tidak sedikit kemudian yang dicari hanya cantiknya, maka kecantikan ketika itu hilang, maka dia akan mencari yang lain. Sehingga sering dapat diibaratkan sering mencari rumput yang lebih muda. Dia menggambarkan seperti ini, seperti binatang ternak, kalau rumputnya itu sudah kering, tentu masih seger rumput yang masih muda, daun muda. Jadi selalu kalau yang dicari adalah kecantikannya, maka dia akan kejar-kejar daun muda, daun yang kering sudah ditinggalkan gitu. Maka inilah yang kemudian peringatan dari Rasulullah, maka hal itu akan membinasakannya. Wala limalihinna, jangan pula karena hartanya, fala'allahu, maka barangkali jikalau seseorang menikah karena hartanya, yudghihinna, maka akan menyebabkan melampaui batas. Di dalam riwayat, maka Allah akan memiskinkannya. Dan perintah Rasulullah adalah wa angkihuliddin, nikahilah perempuan-perempuan itu karena agamanya, wala amatun, walaupun perempuan itu adalah budak, saudau, yang hitam, khorqau, yang apa? Yang cacat. Jadi pilihannya lebih baik pilihlah agamanya walaupun yang dinikah itu budak yang hitam lagi cacat. Namun zatuddini, memiliki agama yang kuat, afdalu, lebih utama. Makanya kalau saya mengutip rumus Gus Dur, orang nikah itu memang yang paling utama dapat jurus 1000. Cantiknya dapat, kemudian kayanya dapat, nasabnya dapat, agamanya dapat, itu dapat 1000. Tapi jikalau kayanya tidak dapat, maka masih dapat 100 karena ketika agama itu angka 1. Gus Dur menggambarkan agama itu angka 1. Angka 1. Sementara harta, nasab, cantik itu 0. Jadi kalau 1 didapat, kemudian ditambah cantik, berarti dapat 10. Ditambah kaya, 100. Ditambah nasab, 1000. Tapi kalau agamanya tidak dapat cantiknya 0. Dapat kayanya 0. Dapat martabatnya 0. Sehingga kosong. Inilah gambaran bahwa ketika motivasinya hanya itu akan dapat kehampaan dalam kehidupannya. Kemudian, standar kemuliaan manusia dan standar kafaah pasangan suami istri adalah takwa. Dari mana? Karena Allah mengingatkan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir.
akrakum. Maka ini landasan. Dan implementasi takwa itu gimana? Nah, ketika sudah didapat itu, maka tentu tujuan dari pernikahan yang kita ingin capai, yaitu ketentraman batin, yaitu sakinah, akan dapat diperoleh melalui pergaulan suami istri yang didasarkan pada mawaddah. Mawaddah apa? Mawaddah yang didasarkan pada ketakwaan, yang kemudian di situ ada cinta kasih yang akan mampu memberi manfaat pada pihak yang mencintai maupun yang dicintai. Sedangkan rahmat adalah cinta kasih yang memberikan manfaat pada pihak yang dicintai. Baik mawaddah memberi manfaat pada yang mencintai, kemudian rahmah pada yang dicintai, maka inilah yang kemudian akan mendapatkan namanya simbiosis mutualisme, saking saling memberikan manfaat. Sehingga ketentraman batin dalam keluarga mensyaratkan bahwa suami dan istri, juga orang tua dan anak kelak akan sama-sama memiliki dan memelihara cinta kasih, membuat diri sendiri bahagia, sekaligus mampu membahagiakan orang lain. Maka tentu sebagaimana materi yang disampaikan dalam bimbing selalu terus-menerus akan disampaikan kepada calon mempelai yang akan menikah, akan dihujamkan bahwa ada 4 pilar yang terencana dengan baik, 4 pilar yang akan ditegakkan dengan baik. Jika 4 pilar ini diwujudkan, maka tentu mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah akan tercapai. Apa? Yang pertama, sadar bahwa mereka itu adalah pasangan. Namanya pasangan itu laksana seperti pakaian. Kalau seperti pakaian, fungsi pakaian itu yang pertama adalah jaga aurat. Yang kedua, melindungi dari panas matahari. Yang ketiga adalah melindungi dari dinginnya malam. Kalau filosofi hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, bahwa laki-laki dan perempuan adalah saling menjadi pakaian antara satu dengan yang lain. Artinya apa? Saling menutup aurat. Karena antara suami dan istri itu tidak ada aurat lagi. Jangankan 1 meter kain, maka hubungan aurat laki perempuan itu tidak ada sehelai benang pun. Kalau menginginkan dua-duanya bisa dilepaskan semua. Dan itu adalah halal, tidak berdosa. Apa maknanya? Jikalau ada aib, maka kewajiban seorang istri atau seorang suami saling menutup aib. Bahkan di dalam kitab Tarbiyatut Tifli fir Ru'yatil Islam disebutkan, jikalau ada suami membuka aib istrinya, jikalau seorang istri membuka aib suaminya, maka itu digambarkan seperti setan yang telanjang di tengah keramaian. Maka tentu itu akan memalukan dirinya. Bahkan akan memperbesar kemaluannya sendiri. Itulah yang kemudian makna bahwa sesungguhnya zawaj, mereka memang betul-betul pasangan, memahamkan itu bahwa ini kalau kita menikah, maka tentu kita akan tanya. Saya sering bertanya, Mas, sampean mau menikahi Mbak ini, mau nikah untuk berapa lama? Mbak, mau dinikahi seorang laki-laki, mau nikah berapa lama? Selalu tak tanya begitu. Bahkan terakhir kemarin ada yang konsultasi ke rumah untuk minta diistikharahkan. Sebelum saya istikharah, saya tanya pada saudara Mas, mau menikahi dia berapa lama? Mbak, mau dinikah dia berapa lama? Ternyata dua-duanya, kami mau nikah selamanya. Seumur hidup, dunia hingga akhirat. Loh, tak catat loh ya. Apakah nanti ketika istri perempuan ini yang kelak jadi istri saudara, ketika nanti cantiknya sudah berkurang, luntur enggak cintanya? Luntur enggak mawaddah rahmahnya? Luntur enggak sayangnya? Nah, tentu taker kebe itu penting dalam rangka apa? Jaga komitmen. Dan itu ketika mereka mau menikah, ditaker kebe itu. Mereka merasa sebagai pasangan enggak? Kalau enggak merasa sebagai pasangan, daripada nanti meninggalkan janda, jandanya sih enggak apa-apa, masih ada duda yang ingin ngerawat. Apalagi duda akan melalang buana kemana-mana mencari yang daun-daun muda. Tapi kalau ketika mereka buah cinta kasih, mereka kan akan lahir anak-anak. Justru fakta survei membuktikan bahwa anak yang broken home, anak yang nakal adalah anak yang ditinggal oleh suami atau istrinya dari sebuah perceraian, terutama cerai hidup. Jangankan cerai hidup, cerai mati aja anaknya nakal-nakal.
Anak yatim nakal, nggoda, nyoba dan untuk menggoda yang lain. Yang kedua, sadar bahwa mereka dipertemukan adalah mitsaqan ghalidha. Memang jawabannya Qabil tu nikahaha wa tazwijah bil mahril madkur enteng. Tapi mengandung konsekuensi yang cukup besar yang menyangkut keselamatan harkat dan martabat manusia dunia akhirat. Makanya Al-Quran menegaskan itu sebagai mitsaqan ghalidha. Wa kaifa ta'khuduhu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa khatna minkum mitsaqan ghalidha. Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal sebagian kamu telah bergaul, bercampur dengan yang lain sebagai hubungan suami istri dan mereka istri-istrimu itu adalah telah mengambil dari kamu mitsaqan ghalidha, perjanjian yang kokoh. Kalau perempuan sih nerima yang pandung karena yang menyerahkan adalah wali. Dan ikatan ini adalah ikatan antara wali dengan mempelai laki-laki untuk berjanji akan mewujudkan keluarga yang kokoh. Yang ketiga adalah memperlakukan pasangan dengan baik. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kata ma'ruf ini adalah sesuai dengan ukuran yang ada dalam kebiasaan di tempat itu. Yang keempat adalah musyawarah, berarti dalam hal sesulit apapun saling mengetahui, saling memikirkan, dan saling merembuk problem untuk memecahkan masalah. Itu penting. Pilar ini jika ditegakkan, maka tentu akan menghasilkan sesuatu yang teramat bermanfaat buat kehidupan rumah tangga ketika rumah tangga itu ditegakkan dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi, ketika rumah tangga itu ditegakkan dengan sebaik-baiknya. Ketika sudah ditegakkan dengan sebaik-baiknya, maka hal apapun yang terjadi dalam kehidupan tentu akan menghasilkan sesuatu yang teramat bermanfaat buat harkat dan martabat ketika mereka itu sudah menjalin jalinan cinta kasih itu. Barangkali ini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut. Saya persilakan. Pahamnya bahwasanya menikah itu membuka berkah dan pintu rezeki, Ustaz. Nah, tapi kalau melihat daripada fakta itu perceraian itu berawal dari itu, Ustaz, masalah ekonomi yang banyak, Ustaz. Nah, untuk repetisi ayat tersebut itu bagaimana, Ustaz? Kadang yang menjadi sebuah salah memahaminya, makna dibukakan pintu rezekinya dan kebaikan-kebaikan Ustaz. Ya. Ini perlu dikembalikan bahwa man nakahalillah wa angkahalillah bahwa fi wilayatillah. Siapa yang nikah karena Allah, dinikahkan karena Allah, maka selanjutnya urusan Allah. Maka wa angkihul ayam minkum, menikahlah orang-orang yang bujang di antara kalian, maka sungguh Allah akan mencukupkan yughnihimullah min fadlih. Kata min fadlih ini yang perlu kita tangkap. Yang paling penting bahwa orang menikah itu saling menyadari bahwa kedua belah pihak itu bukanlah makhluk yang sempurna. Sekali lagi, kedua belah pihak itu bukan manusia yang sempurna, yang akan terbebas dari kesalahan. Berarti belajarlah untuk menjadi orang yang berjiwa besar. Dalam hal apapun, kalau ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, omah genteng, ingat masih kemarin kita bikin lagu omah genteng disaponi, abot enteng dilakoni, maka tentu itu akan menghilangkan kegalauan apapun. Makanya istikharah penting. Sekali lagi, istikharah penting. Dalam istikharah Jawa itu juga bisa dilogikakan, bukan klenik itu. Misalkan, Mas Asep ini lahir tahun berapa, Mas Asep? Saya 96, Ustaz. 96. 96 berarti sekarang sudah umur 28 tahun. Oke, Ustaz. 28 tahun. Ingin cari perempuan yang istri yang model apa? Itu penting. Istikharah. Kalau sudah ada, misalkan Mas Sodik ini punya adik, Mbak Naili punya adik atau tidak, dikenalkan, ditemukan. Setelah itu istikharah. Bisa istikharah Jawa, bisa istikharah Al-Quran,
bisa istikharah sholat, yang paling penting adalah istikharah itu adalah menyerahkan takdir itu kepada Allah. Nah, kalau sudah cocok istikharahnya, insya Allah dalam suka duka akan mampu mengarungi kok. Tapi kalau istikharahnya sudah tidak bagus, maka itu benturannya sangat nyata. Dan itu akan berujung pada perceraian. Kita tidak ingin bahwa nikah itu hanya untuk 1-2 tahun. Nah, inilah yang kemudian fakta menunjukkan, survei membuktikan bahwa antara orang yang mapan dan tidak mapan, mapannya itu banyak yang setelah menikah, bukan sebelum menikah. Saya sendiri nikah usia 29 tahun, saat itu saya masih kuliah S2, semester 1 masuk semester 2. Nyatanya bisa ngasih belanja istri kok. Anak lahir bisa untuk beli akikoh kok. Sambil kuliah masih bisa cari uang kok. Artinya apa? Yang paling penting adalah omah genteng disaponi, abot enteng yuk dilakoni. Ya, itu. Karena itu Mas Asep, ya, ini mulai nanti kalau ketemu bisa konsultasi ke saya. Nanti tak istikharahkan. Insya Allah cocok enggak itu. Yang lain monggo silakan. Baik, kita lanjut ya. Kita lanjut. Kita lanjutkan. Setelah 4 pilar, maka berikutnya pilar ini kemudian ditunjukkan, maka laki-laki yang akan menikahi seorang perempuan yang mau dinikah oleh seorang laki-laki, maka harus di dalam dadanya ada ikrar. Apa ikrar yang perlu dimantapkan di dalam kalbu mereka? Bahwa suami dan istri sama-sama meyakini perkawinan itu adalah keduanya berpasangan. Ikrar. Kita ini adalah pasangan. Kita ini adalah pakaian. Sekali lagi, ikrar bahwa kita ini adalah pasangan. Kita ini adalah pakaian. Yang kedua, ikrar kedua adalah berjanji bahwa ini adalah perjanjian yang kokoh yang akan kita pertahankan dunia hingga akhirat. Ikrar yang ketiga adalah sadar bahwa kita akan memperlakukan pasangannya secara bermartabat. Dan ikrar yang keempat adalah sadar bahwa problem itu selalu ada. Tapi kalau kemudian ada ikrar, akan kita musyawarahkan dengan prinsip berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Itulah seharusnya yang kita lakukan untuk melakukan apapun. Maka 4 ini akan mampu menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam mengarungi samudera kehidupan. Dan tinggal pilih Mas Asep. Kalau Mas Asep nanti sudah ketemu perempuan yang akan dinikahi, ini adalah 5 pilihan bentuk keluarga. Suami yang mencari nafkah, istri tetap di rumah. Yang kedua, istri mencari nafkah, suami tidak. Atau dua-duanya sama-sama bekerja, atau dua-duanya tidak bekerja, hanya kelontok. Atau single parent. Single parent itu berarti setelah punya anak memutuskan untuk bercerai. Pilih mana, Mas Asep? Halo. Kalau Mbak Inama sih yang kedua itu, Mbak Inama itu dua-duanya bekerja. Mbak Inama di KUA Waru. KUA ya Mbak Inama? KUA Sedati ya? Kalau Di Waru, Ustadz. Waru. Lo Iya. pindah ke Waru ya? Iya, di Waru. Kalau Mbak Nurbaiti di KUA Gedangan, suaminya juga bekerja, berarti mencari yang dua-duanya. Kalau Mas Sodikin ini, dua-duanya bekerja ya. Mas Sodikin di KUA, sementara istrinya guru ya. Kalau saya pun memilih yang ketiga ini. Saya di Kanwil Kemenak sambil jadi dosen unsuri, istri saya kerja di rumah sakit. Ternyata indah kok dalam kebersamaan, saling mengisi dalam kekurangan, dan sadar bahwa kita bukanlah malaikat yang bebas dari
kesalahan. Kalau ada kesalahan saling memaafkan. Itu indah kok. Yang paling tidak indah itu adalah suami istri yang saling mencari-cari kesalahan. Salah sedikit dibesar-besarkan. Sehingga sedikit salah. Setiap hari hanya berantakan dan bertengkar. Itu akan menjadikan rumahku adalah nerakaku. Di rumah akan tidak nyaman. Karena apa? Melihat suami seperti serigala, kemudian melihat suami melihat istri seperti bebek, kemudian istri melihat suami seperti serigala, sehingga bebek dan serigala tidak pernah akur, setiap hari hanya petok-petok sama meraung-raung, dan yang paling jadi korban adalah anaknya. Sekali lagi, yang jadi korban adalah anaknya, karena merasa tidak nyaman, karena keluarganya tidak menjadi keluarga yang ideal. Maka bagaimana kita menciptakan keluarga yang ideal itu? Keluarga yang ideal itu apapun bentuknya, yang pertama adalah keluarga yang menjamin tidak ada segala bentuk kekerasan apapun. Apakah kekerasan fisik, apakah kekerasan psikis, atau kekerasan ekonomi, atau kekerasan seksual, tidak ada kekerasan sedikit pun. Itu ideal. Yang kedua, menjamin tumbuh kembang semua anggota keluarga. Seluruh anggota keluarga dikasih akses untuk apa? Untuk tumbuh berkembang. Istri memberikan kebebasan pada suami untuk bereksplorasi dan bereksperimen untuk memenuhi kebutuhan. Suami memberikan kebebasan untuk berekspresi menjadi istri yang solihah. Anak-anak dibimbing dengan baik untuk tumbuh berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Maka ini akan menjadi keluarga yang ideal. Yang ketiga, ada relasi yang seimbang, setara antara suami, istri, dan anak-anak. Suami akan mampu mengembangkan konsep tauhidnya menjadi kepala keluarga. Istrinya mampu mengembangkan konsep tauhidnya menjadi ibu rumah tangga. Anak-anak mampu mengembangkan konsep tauhidnya akan menjadi anak yang birrul walidain, berbakti. Maka inilah akan terwujud namanya baiti jannati. Bukan nur baiti ya. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kalau rumahku adalah surgaku adalah rumah yang dihuni oleh calon-calon penghuni surga, atau paling tidak ekspresi pribadinya adalah ekspresi pancaran energi surga. Yang keempat yang jelas, terpenuhi kebutuhan dasar. Syarat untuk terpenuhi kebutuhan dasar itu tidak muluk-muluk kok. Yang paling penting adalah tetap qanaah, mensyukuri apa yang Allah berikan. Karena ketika kita mendapatkan apapun, sekecil apapun tetap bersyukur, maka Allah akan menambah. Sebagaimana janji Allah di dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kamu bersyukur, maka sungguh akan aku tambah nikmatku kepadamu. Wala in kafartum, jika kamu mengkufurinya, inna adzabil syadid, maka sungguh siksaku akan lebih pedih. Terpenuhi kebutuhan dasar keluarga. Apalagi sekarang ini, Masya Allah, kita hidup di Indonesia, alhamdulillah nikmat. Semua tersedia kok. Sekali lagi, kalau mau bekerja, orang sampai tidak bisa apa-apa itu kan malas bekerja. Kreativitas itu akan muncul selaras dengan keinginan untuk bangkit. Dan bangkit itu ternyata kata kuncinya satu kok. Konsep tauhid mampu diimplementasikan di dalam keluarga itu tidak. Dan yang kelima, berkeyakinan bahwa semua peran itu mulia. Sebagai suami mulia karena jadi imam, sebagai istri itu mulia karena menjadi pendamping suami untuk menjadi kepala keluarga, menjadi anak mulia karena anak ini kelak akan menjadi penerus generasi dari apa yang dibangun oleh kedua orang tuanya. Mulia semua. Jadi apapun mulia. Berkeyakinan bahwa peran apapun mulia. Tidak ada yang merasa lebih atas, yang underestimate dan sebagainya. Maka inilah yang kemudian ibarat sepeda, ibarat kendaraan, semua akan menempati perannya masing-masing. Walaupun di sepeda ada namanya pentil yang kecil, itu juga berperan kok. Roda itu kalau tidak ada pentilnya tidak akan bisa berjalan. Walaupun mesinnya sebaik apapun, mobilnya sebaik apapun, tapi pentil roda itu bocor semua, mobil tidak akan bisa bergerak. Sehingga semuanya mulia di hadapan Allah. Karena inna akramakum indallahi atqakum.
orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kita. Karena itulah, secara psikologis, kejiwaan, bagaimana kita menumbuh kembangkan rumah tangga menuju rumah tangga yang kokoh, maka tentu komitmen sebagai bagian dari keluarga itu tetap dipegang. Ditingkatkan semaksimal mungkin. Kedekatan emosi direkatkan sedemikian rupa. Gairah selalu dipupuk. Sekali lagi, gairah selalu dipupuk. Komitmen yang tinggi, kedekatan emosi yang tinggi, gairah yang tinggi akan menimbulkan namanya berkah. Ingat, duribat alaihimudhillatu aina masukifu illa bihablin minallah wa hablum minnas. Duribat ditimpakan alaihim atas mereka adzillah kehinaan. Dimanapun akan ditimpakan alhamdulillah aina masukifu, dimanapun engkau berada, illa bihablin minallah, kecuali bagi yang memegang tali agama Allah. Berarti hubungan kita vertikal dengan Allah itu adalah tegak lurus. Tegak lurus. Wahabul minnas, hubungan dengan sesama manusia itu adalah vertikal. Garis tegak lurus kalau dilekatkan betul dengan garis horizontal, maka akan menimbulkan nilai plus ini. Plus inilah yang disebut dengan berkah. Maka doa yang tepat buat orang yang menikahkan, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair, berarti antara keyakinan untuk melaksanakan nilai agama dengan nilai sosial dilekatkan sesuai dengan fungsi masing-masing, maka inilah yang disebut dengan plus tambah, karena barokah itu adalah ziyadatul birri wal khair, bertambahnya kebajikan dan kebaikan. Maka ini akan muncul secara kejiwaan, keluarga itu akan semakin kokoh. Dan inilah yang kemudian ada hal yang perlu diyakini, bahwa hubungan pernikahan itu adalah merupakan proses keberlanjutan yang terdiri dari tahap-tahap yang masing-masing itu memiliki tantangan yang berbeda. Namun kebanyakan pasangan tidak memahami tantangan itu. Dan karenanya mereka tidak siap mengelola tantangan itu, sehingga mereka mudah menyerah dan memilih untuk berpisah. Ini yang perlu ditanamkan buat pasangan-pasangan yang mau menikah. Buat pasangan-pasangan yang akan membangun biduk rumah tangga itu. Namun, bila tantangan ini dikelola dengan baik, maka setiap tahap perkembangan hubungan akan dapat memperkuat dan mempererat hubungan di antara mereka. Hubungan ini penting di dalam rangka menjembatani. Sekali lagi, hubungan ini penting di dalam rangka menjembatani di antara mereka ketika mereka mau melaksanakan namanya rumah tangga. Dari sini barangkali ada yang ingin ditanyakan? Halo? Silakan, barangkali ada yang ingin ditanyakan? Saya Ustaz, Ya, silakan. gini Ustaz, sekarang ini banyak sekali anak-anak atau pemuda-pemuda yang sudah siap nikah itu, serasa dia ini nggak pede Ustaz. Secara materi, secara psikis, apalagi mau ketemu dengan calon menantunya dan lain sebagainya, nggak pede karena ingin ditanya tentang, takut ditanya tentang pekerjaanmu apa dan lain sebagainya. Nah ini seolah-olah di dalam, padahal nikah ini kan adalah satu ibadah yang sangat dianjurkan dan ibadah sunnah yang sangat ditegakkan. Sampai Allah juga memberikan jaminan jika dia tidak mampu maka Allah akan mencukupinya. Suatu jaminan Allah yang luar biasa. Tapi mungkinkah ini satu sikap mental dari masyarakat kita yang ketika dihadapkan dalam fenomena hakiki di dalam kehidupan dia ini, dia seolah tidak siap Ustaz. Nah ini banyak sekali yang Ya, pandai-pandailah kita mana meyakinkan kalau cara kita kita posisi untuk ada di. berikan saran. Baik, betul Ustaz. Ya, Terima kasih Ustaz. ya, pandai-pandailah kalau kemudian kita berkesempatan dengan mereka
maka kita perlu membuka jendela berpikir mereka bahwa sesungguhnya orang menikah itu yang paling penting ada 4 pilar tadi, kemudian bagaimana saling menyadari kekurangan masing-masing, karena sesungguhnya kemuliaan itu ada pada ketakwaan mereka, bukan terletak pada melimpah ruahnya harta atau keturunan mereka. Maka pede aja, kita pupuk mereka bahwa sesungguhnya kita ya seperti ini. Karena bagaimanapun juga orang hidup ya gitu-gitu aja kok. Saya sekarang sudah usia 54 tahun, saya merasa bahwa hidup ya begitu-begitu aja. Orang kemudian berbangga-bangga dengan hartanya ya begitu-begitu aja. Orang berbangga dengan keturunannya begitu-begitu aja. Orang berhubungan dengan apa itu kecantikan ya begitu-begitu aja. Kadang-kadang saat sering kita merasakan bahwa kita sudah menikah dengan perempuan yang cantik. Tapi ketika kumpul ya begitu-begitu aja. Apalagi usia sudah sama-sama di atas 50 itu ya begitu-begitu aja. Kalaupun toh mau melakukan hubungan suami istri, ya itu butuh perjuangan. Makanya ketika masih seusia Mas Asep ini ya pandangan hidup. Begitu mandang langsung hidup. Jadi kalau sudah usia di atas 50 untuk hidup butuh perjuangan. Butuh perjuangan. Dan kita sadar bahwa istri kita cantik ketika di beberapa forum itu orang kemudian memuji istri kita. Oh ternyata istri saya itu cantik ya. Nah, artinya apa? Ya begitu-begitu aja. Maka sesungguhnya ada hal yang dapat kita ambil pada kesempatan ini. Bagaimana kita membekalkan ketakwaan itu, kepatuhan itu. Sehingga pada sesungguhnya dunia mazharatul akhirah. Dunia adalah ladang untuk menuju akhirat. Itu yang paling penting. Untuk membekali benteng agama itu yang paling penting. Namanya resilier iman. Untuk bahwa bagaimana iman ini sebagai benteng yang tangguh begitu untuk membentengi dari berbagai macam godaan-godaan itu. Saya kira itu. Barangkali ada yang lain? Halo? Ada yang lain? Kenapa yang kok Pak? Ya. Ada yang ditanyakan, Mas Asep? Nah, ada satu hal. Ini buat yang masih bujang. Ternyata kata kunci satu. Jadi ini tersarikan dari rangkaian sekian hadis. Saya ambil dari kesimpulan di dalam kitab Targhib wa Tarhib. Ternyata kata kuncinya satu. Apakah ketika kita sudah menikah, pilihannya sekarang hanya ini. Kita pilih jalani hidup dengan iman atau dengan kufur. Itu aja. Pilihan hidup itu kita jalani dengan iman atau dengan kufur. Kalau iman jangan setengah-setengah, sekalian kufur. Karena orang yang paling kaya di dunia ini adalah orang yang ingkar. Orang yang tidak yakin bahwa Allah itu Tuhan kita, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sekali lagi, orang yang paling kaya secara materi di dunia ini adalah bukan orang yang punya iman asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sehingga kalau ingin sukses, kufur sekalian. Tapi kalau sudah iman, pegang iman sungguh-sungguh. Berarti kalau konsekuensi pegang iman yang sungguh-sungguh, kalau waktunya sholat, jalani sholat, waktunya puasa, jalani puasa, waktunya zakat, jalani zakat, waktunya haji, jalani haji, apapun kondisinya, maka tetap yakin bahwa sesungguhnya hidup dan kehidupan kita ini akan senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan lepas dari kudrah iradah Allah. Dan dari kesimpulan itu ternyata betul, ketika rumah tangga itu dijalin dengan filosofi sholat, sekali lagi, ketika rumah tangga itu dijalin dengan filosofi sholat, makanya ketika saya temukan ada orang yang mau menikah kemudian tak tanya kenapa kamu mas kawinnya adalah Fatihah, dia punya komitmen akan jaga sholat keluarganya, sah itu. Karena itu bermanfaat untuk masa depan, walau hanya sekedar bacaan. Sah itu. Dan ternyata di dalam sholat itu, dari sisi apa yang dilakukan aja. Janji Rasulullah SAW betul-betul la yusib fakran fitunya. Kalau sholat 5 waktu dijaga, betul-betul la yusib fakran. Allah tidak akan menimpakan kefakiran.
Allah akan cukupkan itu. Apa yang dibayangkan, apa yang diinginkan, cepat atau lambat akan Allah kabulkan. Dan itu saya sudah mendapatkan bukti itu. Saya sudah membuktikan itu. Bahwa dengan jaga sholat, seluruhnya akan terwujud. Dan ini sudah saya eksplorasi ketika saya keliling ke 38 kabupaten kota. Kebetulan saat saya jadi bapaknya penyuluh, itu saya punya program namanya Suling, subuh keliling dari masjid ke masjid. Dan alhamdulillah sudah keliling ke 38 masjid agung se-Jawa Timur. Dan alhamdulillah setelah kita dialog, betul-betul orang yang subuhnya berada di soft itu bukan orang-orang yang sengsara ternyata. Allah memberikan kelapangan yang luar biasa. Maka tidak heran jikalau tidak berlebihan jikalau kemudian Rasulullah memberikan janji man sholat subah bil jamaah fahuwa fi dhimmatillah. Siapa yang jaga sholat subuh dengan jamaah, maka dia dalam jaminan Allah. Nah, mana jaminan Allah, hidup ini tidak pernah galau gelisah. Semua akan terwujud. Contoh yang paling gres kemarin itu. Paling gres itu. Tanggal 7, saya kan sama di seksi pondok pesantren, saya diamanai untuk diamanai untuk monitoring ke Bojonegoro, lanjut tanggal 8 monitoring ke Tuban begitu. Ternyata waktu itu surat SPD-nya tugasnya ke Tuban, tapi tertulis Lamongan. Akhirnya apa? Bagian keuangan tidak mau menerima itu. Saya harus datang ke Tuban untuk minta tanda tangan ke pondok pesantren dan ke kantor untuk membenarkan itu. Apa yang terjadi? Saya biarkan di meja. Saya tinggal sholat. Waktu itu terdengar sholat zuhur, adzan zuhur. Saya sholat ke masjid, setelah itu saya balik, tak buka lagi. Tidak seberapa lama, ada staf dari seksi PD Pontren datang dari Kabupaten Tuban. Loh Pak Zainul, ini ada masalah ini, tolong ya. Saya titip SPD ini, mintakan tanda tangan ke Pondok Langitan dan minta tanda tangan Pak Kasihnya. Cuma tolong dikirim. Artinya apa? Itu adalah salah satu contoh. Jaga sholat. Segala problem akan ada solusi. Yang terjadi kan separuh-paruh. Kalau kemudian kita diskusikan kemarin dari Mbak Inama, kesaksian Mbak Inama kemarin, dari Mbak Naili di kuliah offline kemarin, tatap muka kemarin, kan tidak sedikit dari pasangan suami istri itu yang tarikus sholat, ninggalkan sholat. Makanya problem-problem di rumah tangganya itu muncul, terus-menerus muncul. Karena apa? Ada irisan antara dirinya dengan setan dan jin-jin kafir yang ada. Dan itu kemudian hanya mengiming-imingkan kehinaan dan kesengsaraan. Tapi itu dibungkai sedemikian rupa oleh setan dengan sebuah kenikmatan. Nah, ini dari sisi ini. Banyak contoh sudah. Kalau saya ceritakan dalam kesempatan ini, sehari tidak akan habis. Kesimpulannya, jaga sholat itu. Apalagi kalau kemudian sholat dijaga sebagai wujud bagian dari perilaku keluarga. Istri dibimbing sedemikian rupa, anak dibimbing sedemikian rupa, maka Allah akan menghujamkan di dalam kalbu kemantapan itu. Sekali lagi, Allah akan menghujamkan kemantapan itu. Hidup tidak akan pernah galau, Kak. Tidak pernah gelisah, Kak. Selalu ada solusi. Allah akan memberikan solusi. Makanya bila kemudian Allah sudah ngatur dalam perjalanan sehari semalam ini. Siang dijaga oleh malaikat Allah, malam dijaga oleh malaikat Allah. Tapi jika kemudian Allah sudah memanggil sesuai dengan waktunya, waktunya subuh kita datang ke masjid untuk sholat subuh jamaah. Waktunya zuhur kita datang ke masjid untuk sholat zuhur berjamaah. Waktunya asar kita datang ke masjid untuk sholat asar berjamaah. Waktunya maghrib kita datang ke masjid untuk sholat maghrib berjamaah. Waktunya isya kita datang ke masjid untuk sholat isya berjamaah. Allah sudah ngasih jadwal itu. Jadwal ini sudah kita penuhi, maka Allah akan memberikan segalanya sesuai dengan jadwalnya. Waktunya nikah, insya Allah ketemu jodohnya dan jodoh yang terbaik. Waktunya punya anak, lahir. Waktunya anak sekolah, cukup.
waktunya bikin rumah, cukup. Orang lain beli mobil, cukup untuk beli mobil. Orang lain bisa ke Mekah, bisa ke Mekah. Bahkan bukan hanya sekali, mungkin berkali-kali. Artinya, bahkan mungkin bisa juga membimbing orang ke Mekah. Sekedar tahadus bin nikmah, saya dikasih nikmat oleh Allah, bisa ke Mekah setiap saat, dan kemudian tanpa harus bersusah payah, sekaligus bisa untuk memahamkan orang yang mau ke Mekah. Artinya apa? Itu artinya apa? Kata kuncinya satu, jaga sholat 5 waktu dengan jamaah. Kalau sholat 5 waktu ini kemudian diimplementasikan secara kejiwaan, lagi-lagi, maka dalam keluarga itu kira-kira yang jadi imam sholat itu suami apa istri? Mbak Naili. Mbak Nailil, yang jadi imam di sholat itu siapa? Suami. Suami, betul kan suami? Yang jadi makmum siapa? Istri dan anak-anak. Istri dan anak-anak. Tentu suami itu adalah, dan memilih imam itu adalah yang paling tua di situ. Yang paling banyak makan asam dan garam tentang keilmuan. Maka suami selalu belajar dan belajar, terus belajar. Kalau kemudian di dalam sholat itu, seluruh gerakan imam kan harus diikuti oleh makmum kan? Bahkan hadisnya kalau kemudian makmum gerakannya mendahului imam, bukan hanya sholatnya batal, tapi di akhirat kepalanya diancam akan diganti kepala keledai. Di dalam riwayat yang lain, kepalanya akan diganti dengan kepala anjing. Bukan hanya batal loh ya, tapi ancamannya kepala nanti dibangkitkan dari alam barzah, akan muncul kepala kambing, kepala keledai atau kepala anjing. Kenapa? Berarti seluruh geraknya harus diikuti makmum. Tapi imamlah tetap manusia. Misalkan waktunya tasyahud awal, imam kemudian mau berdiri, cukup dengan tasfik. Apa itu tasfik? Menepukkan punggung tangan kanan ke telapak tangan kiri dengan ini, hanya mendengarkan ini aja, imam sudah memperbaiki kesalahannya. Kalau anaknya laki-laki langsung subhanallah, langsung memperbaiki dan nyadari kesalahan. Apa makna yang dapat diambil? Ketika imam salah, diingatkan, terima. Bukan tambah marah, lapo, tepak tepuk. Aku iki imam, benar salah. Itu namanya imam yang zalim. Dan apa yang dapat diambil? Dengan kata subhanallah. Berarti ketika imam salah, ingatkan dengan lemah lembut. Tetap mensucikan Allah. Karena subhanallah maha suci Allah. Walaupun imam harus diikuti, tapi harus juga memperhatikan makmumnya. Ini jika kemudian diimplementasikan di dalam keluarga, indah. Suami akan menyayangi istrinya. Istri akan tetap memuliakan suaminya. Anak-anak tetap menghormati dan berusaha menjadi anak yang birrul walidain. Maka sungguh inilah gambaran yang digambarkan oleh Rasulullah. Baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Sekali lagi, jikalau kemudian suami dan istri saling menjaga masing-masing dari martabatnya, inilah yang digambarkan oleh Rasulullah. Baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Maka rumah yang digambarkan oleh Allah sebagai surga adalah dihuni orang-orang. Ingat, di dalam Al-Quran, illa man atallahu biqalbin salim. Seluruhnya akan dalam kesesatan, akan dalam kehancuran, illa man atallahu biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang datang kepada Allah biqalbin salim. Dengan hati yang salim. Apa itu salim? Selamat. Hati yang lemah lembut. Hati yang ikhlas. Hati yang baik. Hati
yang tidak menyakiti, tapi hati yang senantiasa menabur kasih sayang. Suami istri yang tertaburkan kasih sayang. Maka inilah gambaran surga yang dibentangkan Allah buat rumah tangga yang sedang merajut bahtera itu. Nah, inilah yang kemudian yang bisa kita ambil dari makna itu. Barangkali ada yang lain sebelum kita lanjut? Halo? Ustaz, Ye, makasih Ustaz waktunya. Tanya Ustaz, ya. Eh, kan di dalam keluarga kan biasanya eh, ada yang tidak harmonis gitu Ustaz. Kayak sering ada kecekcokan atau sering, pokoknya tidak sakinah mawaddah warahmah. Dan itu apakah dipengaruhi oleh psikis atau psikologi keluarga itu sendiri Ustaz? Jadi kayak jadi dipengaruhi oleh psikologinya yang tidak baik gitu loh, Ustaz. Nah itu apakah salah satunya dipengaruhi itu. Dan yang paling berpengaruh di dalam keluarga itu orang tua apa semua keluarga yang bikin keluarga itu sering tidak harmonis gitu. Jadi apakah ada pengaruh psikologi yang tidak baik di dalam keluarga ini? Ya, pertanyaan yang sangat bagus. Sebetulnya di dalam merajut keharmonisan itu semuanya punya peran yang sama untuk saling menjaga hati. Suami berusaha untuk menjadi suami yang bijaksana, istri berusaha untuk menjadi istri yang bijaksana, karena baik buruknya anak-anak itu bergantung pada suami atau kedua orang tuanya. Ingat, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidak ada satu bayi pun yang dilahirkan kecuali bersih. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah yuhawidanihi, yang menjadikan anaknya Yahudi, au yunasiranihi, menjadi Nasrani, au yumajisanihi, atau menjadi Majusi. Kalau ditambah lagi, bukan hadis ini, au yubajinganihi, au musangihi, au yukambingi, dan sebagainya. Maka itulah yang akan menentukan. Kata kunci pertama tetap di laki-laki. Laki-laki ditopang oleh perempuan. Mampu merajut enggak? Makanya kadang-kadang ketika saya saat melakukan penasehatan, pemeriksaan, saya takar kebek kok. Sampean ini mau nikah untuk berapa lama? Apa tujuan sampean menikah? Untuk apa sampean menikah? Itu saya tanya di awal. Bila perlu, saat kemudian ada dalam penasehatan itu, tanya, kira-kira apa yang sampean senangi? Kira-kira apa yang sampean benci? Sebutkan dua-duanya, tulis. Tak suruh nulis. Apa yang disenangi, apa yang dibenci. Dua-duanya tak suruh menulis. Setelah ditulis, gantian, tolong dibaca masing-masing. Ingat Mas, ini yang disenangi, ini yang tidak disenangi oleh calon istri saudara. Ingat Mbak, ini yang disenangi, dan ini yang tidak disenangi oleh calon suami Anda. Catat baik-baik. Bila perlu taruh di Figura. Kalau kemudian keduanya punya komitmen yang sama, akan menjauhi segala apa yang digentingi, yang dibenci, yang tidak disenangi. Tapi akan berusaha untuk memperjuangkan apa yang disenangi, yang menjadi dambaan keduanya. Maka tentu jiwa besar itu akan terajut. Tapi ingat, setan itu tidak seneng kalau manusia itu masuk surga. Setan itu tidak seneng kalau manusia itu rukun. Setan itu tidak seneng kalau manusia tentram dan damai. Setan ingin manusia akan masuk neraka sebanyak-banyaknya. Karena setan itu sudah takdirnya di neraka. Tidak seneng. Makanya cara setan untuk merusak itu begitu. Saya hanya meluruskan bahwa kalau ada orang membenci Israel atau Bani Israel, itu salah. Kemudian membawa pan-islamisme dengan membenci Israel, salah. Israel itu adalah nama lain dari Nabi Yakub alaihissalatu wassalam. Anak turun Nabi Yakub adalah Bani Israel. Tidak semua anak-anak turun dari Nabi Yakub itu jelek. Nabi Yakub itu punya anak 12. Yang paling hasut itu hanya satu, yaitu Yahuda.
Yahuda inilah yang kemudian yang memprovokasi 10 saudaranya untuk membunuh Nabi Yusuf. Satu di antara 10 itu Levi. Itu yang paling bagus. Makanya nabi-nabi yang lain bukan keturunan Nabi Yusuf, tapi keturunan Levi. Termasuk Nabi Musa itu garis keturunannya ke Levi. Nabi Zakaria garis keturunannya ke Levi. Itu ternyata Yahuda yang paling. Bahkan ketika nyata-nyata ada penegasan bahwa yang dipilih jadi Nabi dan Rasul adalah Nabi Yusuf. Di balik itu Yahuda bilang tetap nanti yang akan dikenang bukan Yusufi, anak turun Yusuf, tapi Yahudi, anak turun Yahuda. Jadi Zionis itu adalah anak turun dari Yahuda yang memang begitu. Jadi kalau kita membenci Israel, Bani Israel salah. Tapi kalau kemudian kita benci Zionis, karena Zionis itu merasa lebih mulia dari yang lain sehingga dia melakukan berbagai macam kerusakan di muka bumi termasuk hari ini yang menyerang habis-habisan dari Rafah itu adalah dari itu. Banyak kucing kecil. Oke. Nah, itulah yang kemudian maka sesungguhnya sekali lagi setan tidak senang kalau manusia baik. Maka tentu orang yang paling bagus itu adalah masalah sebesar apapun jangan dibesar-besarkan. Sekali lagi, masalah yang muncul di keluarga sebesar apapun anggap bahwa masalah itu kecil. Masalah besar aja anggap itu masalah kecil. Apalagi masalah kecil. Yang paling sering terjadi itu adalah masalah kecil yang dibesar-besarkan. Sehingga kemudian ada ucapan-ucapan yang menyakitkan. Ucapan-ucapan yang menistakan. Yang merendahkan satu dengan yang lain. Sehingga akan menimbulkan ketersinggungan dan sakit hati. Dan inilah yang kemudian akan tetap akan caci, maki, akan keluar. Dan orang ketika marah itu bukan targetnya orang senang. Orang ketika sudah marah, jengkel, itu tetap mencaci. Karena targetnya akan menistakan, menghinakan pasangannya. Dan itu akan jadi dendam. Ingat, kertas ketika sudah dirobek, sekali, ingat ketika kertas dirobek, walaupun bisa disambung, robekannya tidak akan bisa kembali utuh. Berarti jangan pernah berusaha untuk menyakiti pasangannya. Kalaupun toh nanti cerai, rujuk kembali, maka problem-problem yang menyebabkan cerai, yang kemudian rujuk lagi, tidak akan bisa terobati. Masih akan dibawa sampai mati. Karena itulah, kalau sudah berniat untuk merajut rumah tangga ini, bahagia sejahtera, dunia hingga akhirat, maka itulah yang penting akan menjadi bagaimana pasangan itu akan berusaha untuk, kalau sudah mau menerima kelebihannya, jangan tutup kekurangannya. Jangan tolak kekurangannya. Kalau kelebihannya mau menerima, kalau kebaikannya mau menerima, jangan nistakan kekurangannya. Jangan hinakan kekurangannya. Kalau itu, maka kita termasuk orang yang egois. Mementingkan dirinya sendiri. Padahal hidup sebentar lagi akan kita tinggalkan. Dan kita akan celaka. Hanya satu yang akan selamat. Illa biqolbin salim. Kecuali yang datang menghadap kepada Allah dengan kolbun salimun. Kolbun salimun. Hati yang salim. Bersih. Selamat. Tulus. Ikhlas. Dan orang ikhlas tidak akan mampu diganggu oleh setan. Itu. Yang lain, monggo silakan. Kita lanjut ya, kurang setengah jam ya. Yang satu belum. Kita lanjut yang. Kita lanjut. Screenshot. Oke, sekarang mahram. Mahram. Apa itu mahram? Mahram. Apa bedanya mahram sama muhrim? Halo? Bedanya mahram sama muhrim? Muhrim yang pakai baju ihram. Muhrim yang pakai baju ihram. Mahram. Mahram itu yang haram
Nikah. Nikahkan. Muhrim Nikah. pakai baju mahram. Kalau ahrama yuhrimu muhriman. Kalau harama yahrumu wa mahroman. Mahroman. Mahram itu dari kata haroma yahrumu haroman wa mahroman, yang berarti mencegah. Sedangkan mahram itu sendiri berarti yang haram atau terlarang. Sehingga mahram adalah perempuan yang tidak boleh atau haram untuk dinikah. Baik disebabkan oleh faktor keturunan, faktor persusuan, maupun faktor perkawinan dalam syariat Islam. Jadi perempuan yang tidak boleh dinikah, faktor keturunan, siapakah dia? Faktor persusuan apa? Orang yang meminum air susu dari ibu kita. Ukurannya banyak, salah satunya adalah dengan 2 kenyutan, cut itu sudah, kalau hanya plek, apalagi kemudian setelah di mulut dibuang. Lantas bagaimana kalau suami minum ASI, ASI istrinya gitu? Apakah terus masuk mahram? Tidak, karena mahram itu ASI itu adalah bagi bayi. Lah, mahram itu secara syar'i mahram itu ada 2, mahram mu'abbad dan mahram mu'aqqad. Mahram mu'abbad